Oke, cek cek cek. Halo semuanya. Kurikulum. Oke, langsung saja ya kan. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang kurikulum. Tapi pembahasan yang saya sampaikan bukan sesuatu yang sangat-sangat akademik ya. Jadi sangat-sangat simple agar ketika ada orang awam atau orang tua yang tidak terlalu paham tentang kurikulum tuh menyimak video ini tuh jadi paham gitu. Jadi ternyata kurikulum tuh seperti itu. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya selama 3 tahun bergelut di bidang kurikulum. Dan sebetulnya dulu sewaktu kuliah itu saya pernah mengambil mata kuliah kajian kurikulum. Dan saat itu saya masih ingat betul, terjadi peralihan dari kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013. Tetapi sejauh saya mengamati, ya intinya itu sama. Dan sejauh ini sampai masuk ke kurikulum Merdeka memang implementasinya yang, ya ini pendapat saya ya, implementasinya yang tidak apa ya, kurang maksimal ya. Karena tidak semua guru itu mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan dari kurikulum tersebut. Nah, di sini saya ingin menjelaskannya secara simpel. Sebenarnya apa sih kurikulum itu? Ya, mudahnya gini. Setiap dari kita ya, ambil contoh saya lah. Itu pasti secara perkembangan diri, ya kan? Itu kan ada hal-hal yang harus diasah, ya. Baik itu kemampuan kognitifnya, baik itu sikapnya, baik itu spiritualnya, baik itu keterampilannya, dan semua itu tentunya tidak hanya orang tua, atau maksudnya tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga saja yang punya peranan. Nah, pastinya butuh orang-orang ahli ya di bidangnya. Maka muncullah itu yang dinamakan pendidikan formal, atau ada suatu lembaga atau suatu instansi yang memang tujuannya untuk membentuk tadi. Tapi kan pasti keberadaan sekolah ini, kan, saya menyebutnya sekolah saja ya, tidak serta-merta hanya berdiri begitu saja. Pasti ada visi, misi, dan tujuannya. Nah, kalau dalam konteks sekolah negeri ya memang yang mengatur pemerintah. Tapi kalau konteksnya sekolah swasta itu biasanya mereka punya kekasannya sendiri. Mereka punya nilai-nilai yang diusung dengan tujuan ya biar anak-anak yang masuk itu ya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan mereka. Nah, dari sini kan sudah kelihatan ya, ada inputnya sebagai, ya saya sebut saja peserta didik ya, masuk ke dalam suatu sekolah, dan nanti mereka setelah diproses selama, ya kalau di SD 6 tahun ya, di SD 6 tahun, di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, SMK ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun gitu ya, diproses sehingga ketika mereka itu lulus, mereka itu sudah jadi output yang sesuai dengan harapan mereka. Makanya di situ ada yang dinamakan standar kelulusan atau mutu lulusannya seperti apa. Nah, pemerintah punya sendiri. Dan saya menilai sekolah-sekolah swasta pun itu juga pasti punya mutu lulusannya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipunya, gitu ya. Nah, maka orang tua itu sebetulnya ketika ingin memasukkan anaknya itu dalam suatu sekolah, yang perlu dilihat itu isinya itu seperti apa. Sekolah ini tuh punya visi misi tujuannya itu seperti apa. Nah, baru
visi misi tujuan itu agar tercapai pastinya perlu sebuah perencanaan, sebuah program, sebuah pembiasaan yang ini saya ya, ini menurut bahasa yang saya pakai untuk bisa memahami maksud dari kurikulum ini. Nah, tujuan dari kurikulum ini ya sebagai pembentuknya, sebagai rohnya, yang nanti di dalamnya itu ada berbagai macam hal, berbagai macam isi. Nah, tidak semua pendidik, tidak semua orang yang concern di hal kurikulum ini paham. Jadi, sejauh saya menilai, kurikulum ini hanya sebatas dokumen yang berisi tulisan-tulisan yang ya tidak bermakna, hanya sebagai pemenuh kebutuhan atau ya biar kelihatan kalau ada kurikulumnya aja dalam bentuk dokumen. Maka selama beberapa tahun ini saya mencoba untuk memaknai ini sebenarnya keinginan dengan apa dari adanya kurikulum ini seperti apa. Maka tidak salah ketika ada yang membuat sebuah pengertian bahwa kurikulum ini adalah tempat untuk bertanding gitu ya. Tapi saya memaknainya lain, bahwa kurikulum ini merupakan roh dari suatu instansi pendidikan. Simpelnya seperti itu. Tapi kan tidak semua orang itu paham. Nah, baru nanti ada program, ada perencanaan yang akhirnya diukur ya. Jadi tidak serta merta peserta didik itu disekolahkan lalu diproses berjalan begitu saja tiba-tiba udah keluar jadi, itu nggak mungkin. Di dalam itu pasti ada nanti yang namanya pembiasaan. Pembiasaan ini pastinya nanti disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada. Lalu untuk mengasah kemampuan kognitifnya juga perlu dipersiapkan. Yang paling simple ya kan, kita contoh lah, biar anak-anak didik ini setelah berproses terus mereka secara kemampuan berkomunikasi, berbahasa, menulis itu bagus, berarti butuh mata pelajaran yang dinamakan bahasa Indonesia misalnya. Agar kemampuan bahasa asingnya baik, ya muncullah bahasa Inggris. Agar anak-anak ini setelah diproses itu bisa menjadi lulusan yang punya jiwa nasionalis, punya paham akan Pancasila, paham akan kewarganegaraan, ya muncullah pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan. Begitu terus ya kan, matematika, IPA, IPS itu ada peranannya sendiri. Nah, ini pun tidak serta-merta mereka itu ya angin lalu saja. Pasti ya, ini gampangnya gini, suatu sekolah pasti akan butuh guru, dan gurunya ini harusnya kompeten. Tujuannya apa? Biar agar ketika peserta didik ini disekolahkan, ya untuk mencapai tujuan ini pastinya butuh guru yang punya kemampuan di bidangnya, tidak hanya sekedar membekali dengan ilmu-ilmu dan pasti semua itu butuh ilmu untuk membelajarkan anak-anak ini. Makanya di kurikulum 2013 dan bahkan itu di kurikulum Merdeka pun ya muncullah itu istilah paradigma baru. Artinya apa? Ya, ketika guru-guru itu merupakan salah satu produk dari kurikulum lama, pastinya mereka akan menjalankan proses sebagai guru itu ya hanya berdasarkan pengalaman semasa mengalami kurikulum yang lama-lama ini. Akhirnya apa ya, kita pasti tahu lah dimana guru itu selalu monoton, kurang bisa memahami keinginan dari
pembelajaran yang seharusnya berlangsung di kelas begitu. Ketika suatu instansi itu bisa membuat suatu instrumen yang bisa menilai seberapa berkembangnya anak yang sudah berproses di sekolah tersebut, nah itulah yang saya harapkan dari model kurikulum yang benar-benar memperhatikan perkembangan seorang anak secara holistik. Ya, nih kata-kata holistik ini yang sangat melekat di benak saya gitu. Karena selama ini ya prosesnya hanya kognitif saja yang dinilai. Dan ini pun saya yakin orang tua pun juga ketika mengukur perkembangan anaknya yang dilihat hanya kognitifnya saja. Padahal itu kalau dibedah secara keilmuan, ada banyak hal yang bisa didapat dari perkembangan seorang anak ini. Tidak hanya kognitifnya saja. Ada hal lain, ada aspek lain, ada minat lain, ada bakat lain yang juga harus dikembangkan. Maka muncullah juga dalam kurikulum itu yang dinamakan ekstrakurikuler gitu kan. Atau kalau di kurikulum Merdeka ini ada profil pelajar Pancasilanya ya, dan di situ ada penguatan proyeknya. Dan tujuannya bukan agar anak-anak ini setelah masuk bisa menciptakan karya. Tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya ya profil pelajar Pancasilanya ini yang harus tercapai gitu. Makanya prosesnya ini tidak serta-merta ya cuma hanya berjalan begitu saja, yang penting ada. Bukan seperti itu. Nah, ini pemaknaan yang sejauh ini saya dalami ketika saya mempelajari kurikulum. Oke lah, mungkin secara akademik kurikulumnya akan sangat ribet, akan sangat susah. Tapi ketika saya mencoba untuk membedahnya, memahami, memaknainya, ternyata ya sesimpel itu sebetulnya gitu. Nah, nanti selebihnya masih ada program pembiasaan, ada program-program lainnya yang tentunya intinya adalah untuk mengembangkan peserta didik itu nanti. Nah, itu. Ya, sebetulnya ini juga menjadi impian saya ya. Ada suatu sekolah yang mampu membuat proses dan penilaian itu secara holistik itu tadi. Dan pastinya akan ada banyak tenaga ahli yang dibutuhkan, tidak hanya guru. Karena ketika kita itu bicara soal minat dan bakat, guru tidak punya kompetensi di situ. Pastinya ya psikolog lah paling tidak, atau konselor paling tidak begitu. Maka kita tidak bisa, menurut saya suatu instansi pendidikan itu tidak cukup kalau hanya guru yang berperan. Harus ada banyak tenaga ahli di dalamnya begitu. Cuma mungkin ya melihat infrastruktur yang ada di negara kita itu memang sepertinya belum mampu sampai ke arah situ. Oke. Apalagi sekarang suatu instansi pendidikan tuh kurang dipandang gitu ya. Hanya dianggap remeh saja. Jadi ya bicara soal kesejahteraan pasti ya seperti itulah. Nah, kenapa saya jadi melenceng jauh nih dari kurikulum sampai ke kesejahteraan guru. Jadi begitu ya secara sederhananya. Ada mutu lulusan yang pastinya itu dekat dengan nilai-nilai yang ingin dikembangkan atau ingin ditanamkan ke peserta didik. Lalu ada proses di dalamnya, baik itu proses yang akan membentuk kemampuan kognitifnya, sikapnya, spiritualnya, keterampilannya, dan sampai pada goalsnya, tujuan akhirnya. Jadi ya saya menggambarkannya sesimpel itu gitu. Memang prosesnya ini yang ketika dituliskan dalam bentuk dokumen itu yang akan sangat panjang. Dan tidak lupa juga ya ada instrumen penilaiannya. Ini yang penting. Yaitu ya itu yang bisa saya sampaikan
yang bisa saya bagikan seputar kurikulum. Semoga mudah dipahami. Mantap.